Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Action Research. Action Research ini adalah metode penelitian di mana peneliti masuk ke dalam lingkungan subjek penelitian. Peneliti juga menjadi aktor dalam subjek penelitian tersebut dan melakukan intervensi di dalam subjek penelitian dan mengamati dan mendokumentasi apa yang terjadi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode tindakan ini, beberapa peneliti menyatakan bahwa action research adalah metode penelitian yang efektif untuk applied science seperti disiplin ilmu sistem informasi karena metode penelitian tindakan. Metode AR ini diyakini tidak memisahkan antara penelitian dan dunia nyata karena laboratorium penelitian AR adalah dunia praktis sebenarnya. Kemudian metode AR juga memberikan keuntungan baik bagi si peneliti maupun bagi partisipan lain termasuk organisasi sebagai subjek penelitian dalam bentuk pengetahuan baru atau penyelesaian masalah. Adapun kelemahannya yaitu metode AR ini mirip dan sulit dibedakan dengan aktivitas konsultan, yakni mencari pemecahan masalah perusahaan. Kemudian metode AR masih dianggap tidak netral dan biasa dari asumsi peneliti, dan juga masih kurang kuat dalam fasilitas data. baik. Untuk tahapan penelitian, menurut Bloom di tahun 1945, penelitian tindakan di awal sebenarnya hanya terdiri dari dua aktivitas utama yang bersifat iteratif, yakni tahapan diagnosis atau diagnostic stage, yakni tahapan di mana peneliti mengidentifikasi permasalahan sosial di dalam subjek penelitian. Di tahapan ini, teori-teori dirumuskan sesuai domain penelitian. Lalu yang kedua, tahapan terapi atau therapeutic stage, yakni eksperimen kolaborasi di mana penelitian melakukan intervensi perubahan-perubahan di dalam sistem sistem subjek penelitian dan mempelajari efeknya. Kedua aktivitas itu dilakukan berulang-ulang secara iteratif hingga mendapatkan efek yang diinginkan. Untuk siklus tahapan-tahapan, yang pertama satu siklus pada satu subjek penelitian tersebut, atau yang disebut linear action research, eh, di Maxwell and Wood Harvard tahun 1998. Lebih dari satu siklus pada satu subjek penelitian sampai hasil yang diinginkan dicapai atau siklus yang sama diterapkan di lebih dari satu subjek penelitian menurut Koch et al. Di tahun 1998. Keduanya disebut multiple iteration. Dua siklus secara bersamaan dilakukan terhadap satu subjek penelitian dengan tujuan yang berbeda, yakni untuk tujuan penyelesaian masalah dan untuk tujuan kepentingan penelitian yang bisa disebut dual imperatives of action research. Untuk model tahapan-tahapan dari sebuah penelitian tindakan atau action research dilakukan dengan melakukan 5 tahapan yang bersifat siklus iteratif, yakni yang pertama diagnosing, yang kedua action planning, yang ketiga action taking, yang keempat evaluasi, dan yang kelima specific learning. Untuk contoh penelitian, eh, contoh studi case pertama yaitu action research kepatuhan perawat terhadap kasus pada anak di IGD RSUD Panglima Sabaya Tanah Grogol. Yang kedua, analisis performa jaringan pada kampus ITN Malang menggunakan metode action. Dan yang ketiga yaitu desain penelitian integratif untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Contoh penelitian Zatikes 1. Action research kepatuhan perawat terhadap pemasangan infus pada anak di IGD RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogol. Dalam metodenya, penelitian ini merupakan penelitian action research, yaitu cara suatu kelompok atau seorang dalam organisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses orang lain. Subjek penelitian ini adalah perawat yang ada di IGD Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogol.
Peneliti mengetahui tingkat kepatuhan perawat dalam penerapan standar prosedur operasional menggunakan checklist, sedangkan hasil wawancara menggunakan analisis data dengan pengkodean. Jadi untuk hasilnya, kepatuhan perawat dalam menjalankan SPO, pemasangan infus pada anak masih rendah. Pada kondisi awal, tidak terdapat responden yang patuh dengan rata-rata persentase ketepatan tindakan 81,28%. Pada siklus 1, rata-rata persentase ketepatan tindakan meningkat menjadi 94,89%, dan siklus 2, rata-rata persentase ketepatan tindakan meningkat menjadi 100%. Tindakan dilakukan dengan memberikan informasi yang menjadi pengetahuan mengenai pemasangan infus pada anak. Pengetahuan tentang pemasangan infus akan menjadi acuan dalam melaksanakan pemasangan infus pada anak. Pengetahuan tersebut akan mendasari perawat untuk patuh terhadap pemasangan infus pada anak. Next, analisis performa jaringan kampus 1 ITN Malang menggunakan metode action. Metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode action research untuk dapat mengetahui kinerja jaringan yang ada pada kampus ITN Malang menggunakan parameter DOS. Dari studi case ini, yaitu setelah mengetahui topologi jaringan yang ada pada kampus ITN dan menentukan akses point yang akan dimonitoring, maka mulailah dibagikan kuesioner kepada 10 pengguna akses point yang akan dimonitoring untuk mengetahui apa keluhan pengguna akses point yang sering terjadi pada waktu penggunaan akses point tersebut. Next. Oke, untuk studi case ketiga yaitu desain penelitian integratif untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Untuk metodenya sendiri yaitu action research digunakan dalam situasi nyata untuk memutuskan pemecahan masalah-masalah yang nyata. Hal ini dapat juga digunakan oleh ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian yang tepat. Penggunaan penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi yang ingin meningkatkan pemahamannya terhadap praktisi yang dilakukan, ataupun aktivitas perubahan sosial yang melaksanakan sosialisasi tindakan atau program, dan akademisi yang diminta oleh pengambil keputusan karena adanya suatu masalah yang perlu penelitian tindak, namun kurang menguasai pengetahuan metodologis terkait dengan masalah tersebut. Dengan kata lain, penelitian tindakan digunakan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dijumpai dalam organisasi atau komunitas dengan mengikut sertakan para pihak terkait atau stakeholder, dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai perbaikan dan perubahan yang diinginkan. Untuk hasilnya dari studi case 3 ini yaitu action research hendaknya dapat dikembangkan sebagai salah satu metode penelitian yang aplikatif, praktis, dan integratif yang mestinya dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi masalah nyata yang berkembang di masyarakat. Selain itu, action research bermanfaat pula meningkatkan relevansi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan permasalahan real masyarakat, sehingga keberadaan perguruan tinggi tidak semata-mata menjadi menara gading ilmu pengetahuan, namun dapat berkontribusi nyata dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan hal ini, perguruan tinggi dirasa keberadaannya secara nyata oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian action research dan peran serta langsung dalam membangun masyarakat yang sejahtera sebagaimana keinginan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, khususnya ilmu ekonomi. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6 tentang action research. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.